Pernahkah kamu bertemu seseorang untuk pertama kalinya, tapi anehnya, kamu merasa seperti sudah mengenalnya sejak lama? Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang menghubungkan kalian. Cara dia bicara, gestur tubuhnya, bahkan tatapan matanya terasa familiar. Seperti kepingan puzzle yang selama ini hilang dan tiba-tiba ditemukan. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah ini baru pertemuan pertama? Kenapa bisa terasa begitu akrab? Ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang terjadi. Sebuah rahasia psikologis yang mungkin belum pernah kamu sadari sebelumnya. Malam ini, mari kita menyelam lebih dalam. Ke dalam alam bawah sadar. Ke dalam misteri perasaan yang sulit dijelaskan dengan logika. Kita sering mendengar istilah déjà vu, perasaan seperti pernah mengalami sesuatu sebelumnya. Dalam hubungan manusia, déjà vu bisa terjadi dalam bentuk emosional. Psikologi menyebut ini sebagai familiarity heuristic, sebuah mekanisme otak yang secara otomatis lebih nyaman dengan sesuatu yang terasa akrab. Tapi akrab dari mana? Jika ini pertama kali bertemu, bagaimana mungkin kita merasa mengenal mereka? Jawabannya ada pada dua hal. Ingatan tersembunyi, dan pola yang kita simpan dalam bawah sadar. Sejak kecil, kita menyerap banyak hal dari lingkungan, cara orang tersenyum, cara mereka berbicara, bagaimana nada suara seseorang membuat kita nyaman, atau justru membuat kita merasa jauh. Semua ini terekam dalam otak, membentuk pola yang menentukan siapa yang terasa cocok dengan kita. Jadi, saat kamu bertemu seseorang yang secara tak sadar cocok dengan pola itu, otak langsung memberi sinyal, aku mengenal orang ini. Padahal, itu bukan karena kamu benar-benar pernah mengenalnya sebelumnya, tapi karena dia mencerminkan sesuatu yang pernah dekat denganmu di masa lalu. Menarik kan? Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan. Kadang, kita merasa klik dengan seseorang bukan karena mereka mengingatkan kita pada seseorang di masa lalu, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam, ikatan batin yang terbentuk dalam hitungan detik. Para psikolog menyebutnya thin slicing, kemampuan otak untuk membaca seseorang hanya dalam beberapa detik pertemuan pertama. Tatapan mata, cara mereka menghela napas, intonasi suara mereka, semua itu mengirimkan sinyal-sinyal halus ke otak kita. Menentukan apakah orang ini bisa dipercaya, apakah dia membawa ketenangan, atau justru membuat kita waspada. Ini bukan sekadar spekulasi. Eksperimen dalam psikologi sosial membuktikan bahwa dalam detik-detik pertama pertemuan, kita sudah bisa menebak apakah seseorang akan memiliki hubungan jangka panjang dengan kita atau tidak. Dan jika sinyal yang diterima sesuai dengan frekuensi kita, maka hubungan itu bisa terasa instan. Seolah-olah dua jiwa yang selama ini berjalan sendiri, akhirnya bertemu kembali. Saat kamu merasa sangat terhubung dengan seseorang dalam waktu singkat, mudah untuk berpikir bahwa ini adalah pertanda bahwa dia mungkin adalah belahan jiwamu. Tapi ada konsep lain yang sering kita lupakan. Orang yang membuatmu merasa klik bukan selalu jodohmu, tapi bisa jadi cerminan dirimu sendiri. Psikologi Carl Jung menyebutnya the mirror effect, di mana kita cenderung tertarik pada orang yang mencerminkan bagian dari diri kita, baik yang kita sadari maupun yang tersembunyi. Misalnya, jika kamu seorang pendiam, bisa jadi kamu tertarik pada seseorang yang ekspresif karena dia adalah bagian dari dirimu yang selama ini terpendam. Atau jika kamu seseorang yang pernah terluka, bisa jadi kamu merasa akrab dengan seseorang yang memiliki luka yang sama karena hatimu mengenali rasa sakit yang ia bawa. Jadi ketika kamu merasa baru pertama kali bertemu tapi seperti sudah mengenalnya lama, itu bisa jadi karena dia adalah cermin yang selama ini tak pernah kamu sadari. Pertanyaannya,
Apakah kamu ingin terus melihat bayangan itu? Banyak hubungan yang dimulai dengan perasaan, "Aku sudah mengenalmu lama," berakhir dalam kebingungan. Kenapa? Karena intensitas perasaan di awal tidak selalu berarti hubungan itu akan bertahan lama. Perasaan akrab bisa menjadi jebakan emosional jika kita terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Kita bisa jadi terlalu nyaman, terlalu percaya, tanpa benar-benar mengenal orang tersebut dengan lebih dalam. Inilah yang membuat beberapa hubungan cepat tumbuh, lalu cepat layu, karena yang kita cintai bukan orang itu sendiri, tapi perasaan familiar yang ia bawa. Hubungan yang sehat bukan tentang bagaimana kalian langsung klik di awal, tapi bagaimana kalian tetap ingin memilih satu sama lain, bahkan setelah fase awal itu berlalu. Jika suatu hari kamu bertemu seseorang dan perasaan ini muncul, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini adalah takdir. Sebaliknya, perlahanlah, rasakan, amati. Jangan biarkan otakmu bermain trik dan membuatmu percaya sesuatu yang belum tentu nyata. Kenali orang itu secara perlahan. Apakah dia benar-benar seperti yang kamu pikirkan, atau hanya sebuah refleksi dari harapan-harapan yang kamu inginkan? Karena pada akhirnya, bukan tentang seberapa cepat kamu merasa terhubung, tapi seberapa lama koneksi itu bisa bertahan, dan itu hanya bisa terjadi jika kalian benar-benar melihat satu sama lain, bukan hanya sekadar merasa pernah mengenal sebelumnya. Jadi, jika kamu pernah merasa seperti ini sebelumnya, mungkin saatnya bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar tentang dia? Atau ini tentang bagian dari dirimu yang selama ini kamu cari? Karena mungkin yang selama ini kamu rindukan bukan seseorang dari masa lalu, tapi bagian dari dirimu sendiri yang akhirnya kamu temukan. Dan jika video ini membuatmu berpikir ulang tentang perasaan yang pernah kamu alami, jangan lupa bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Aku ingin tahu, apakah kamu pernah merasakan koneksi instan dengan seseorang? Apa yang sebenarnya terjadi setelahnya? Jangan lupa juga like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas topik-topik menarik tentang hati, perasaan, dan psikologi cinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu dan tetaplah bertumbuh.